Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tujuan hidup orang yang diselamatkan. Bacaan kita dari surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada 3 hal yang dapat Anda pilih dalam menjalani hidup Anda di dunia. Anda bisa menyia-nyiakan hidup Anda bisa hidup berfoya-foya, dan Anda bisa menginvestasikan hidup Anda untuk memperkaya diri. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan dalam hidup Anda adalah hidup hanya untuk hari ini dan hidup untuk diri sendiri. Namun ketiga hal ini terbatas pada waktu hidup Anda. Ketika Anda meninggal, tidak ada satupun yang Anda bawa. Penggunaan terbaik hidup Anda adalah menginvestasikan hidup Anda pada yang bertahan lebih lama dari waktu hidup Anda di bumi, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan tidak menempatkan Anda di bumi untuk hidup yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi seperti Kristus. Kita tahu bahwa Kristus datang ke bumi untuk melakukan 2 hal, seperti yang ditulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika kita mulai mengikut Yesus, Ia memberdayakan kita untuk kehidupan yang penuh pelayanan. Semakin kita menjadi seperti Yesus, semakin kita melayani orang lain. Renungkanlah 3 ayat di bawah ini tentang panggilan Tuhan untuk melayani. Berdoalah atas ayat-ayat di bawah ini dan mintalah Tuhan untuk mengungkapkan cara-cara baru yang dapat Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Yang pertama dari surat Roma pasal ke-6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Menyerahkan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Yang kedua, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Menyerahkan hidup untuk memberitakan Injil. Yang ketiga dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
menyerahkan tubuh dan jiwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah hidup di dalam Tuhan untuk mencapai tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.